Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pemirsa Sultan Channel dimanapun berada, bersyukurlah kita kepada Allah di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh rahmat ini. Allah memberikan kita nikmat bisa bertemu di forum yang mudah-mudahan senantiasa mendatangkan limpahan pahala dan juga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Bulan yang disebut oleh Nabi sebagai Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Pimpinan bulan, rajanya bulan adalah bulan Ramadan. Bulan yang juga disebutkan oleh Nabi sebagai Syahrun Azimun Mubarakun. Bulan yang mulia dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang di dalamnya kita kaum muslimin diperintahkan melaksanakan ibadah shaum dan juga dianjurkan memperbanyak amal ibadah lain seperti sholat sunnah tarawihnya, kemudian memtilawah Qur'annya, berinfak sedekah, termasuk juga banyak berzikir, banyak memohon kepada Allah segala macam permohonan yang baik dan juga memohon ampunan, karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak limpahan rahmat dan juga dengan mudah Allah mengabulkan doa setiap hamba kepadanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kemuliaan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan lewat lisan Nabi kita Muhammad SAW bahwa pada bulan Ramadan adalah saat di mana pintu-pintu surga dibuka dan setan-setan dibelenggu. Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin." Nabi SAW bersabda, jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Kemudian ditutup pintu neraka dan kemudian setan-setan dibelenggu. Di dalam hadis ini bagi Nabi Muhammad SAW menyebutkan Allah memberikan berapa kemuliaan. Pintu surga Allah buka, pintu neraka Allah, kemudian wasul silatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Para ulama memberikan penjelasan tentang hadis ini yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu bahwa Allah memudahkan bagi hamba-hambanya untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Karena ibarat hewan buas yang dibelenggu, dia tidak bisa mengganggu banyak orang yang lewat di depannya. Dia masih bisa barangkali menyala kalau dia seekor anjing ya, atau dia mungkin barangkali berlari menghampiri orang yang mendatanginya, tapi tidak bisa mengganggu lebih banyak lagi seperti kalau dia tidak dibelenggu. Nah, inilah makna oleh sebagian ulama disebut bahwa yang dimaksud dengan sulsilatis syayatin, dibelenggunya syaitan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kemudian membuat syaitan ini tidak mudah untuk mengganggu dan juga tidak mudah untuk kemudian menghasut manusia untuk membangkang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian yang lain lagi kemudian, sebahagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan syaitan dibelenggu adalah Allah menjadikan manusia, menjadikan hambanya yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan khusyuk, hikmat. Dia larut di dalam ibadah saumnya, menahan laparnya, menahan hausnya, menahan syahwat seksualnya, banyak bertilawah Quran, berzikir dan berdoa, sehingga sulitlah bagi syaitan untuk bisa menggoda manusia, menggoda hamba Allah banyak melaksanakan ibadah di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di bulan Ramadan. Karena manusia ini bila hatinya dan akalnya disibukkan dengan amal ibadah, dengan amal saleh, maka kesempatan akal dan hatinya untuk kemudian berpaling pada perkara yang mungkar juga semakin kecil. Karena dia disibukkan dengan rangkaian amal ibadah, disibukkan dengan rangkaian wirid zikir, kemudian senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunan. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kita dengan mudah bisa merasakan kenikmatan dan indahnya melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan.
Namun demikian kita juga tidak bisa pungkiri bahwa ternyata ada sebahagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka di bulan Ramadan justru masih melakukan berbagai macam perbuatan kemungkaran. Mereka ada yang tidak melaksanakan ibadah saum, ada yang juga kemudian melaksanakan perbuatan dosa, berbohong, berdusta, bahkan juga tidak sedikit yang melakukan perbuatan kemaksiatan besar atau dosa-dosa besar seperti berzina, memakan riba, bahkan juga ada yang tega membunuh orang, menghilangkan nyawa orang di bulan Ramadan. Sehingga tidak heran bila banyak orang yang bertanya, kalau demikian, apa artinya bila setan-setan ini dibelenggu, sementara pada faktanya menyaksikanlah kita bahwa ada sebagian saudara kita, sebagian kaum muslimin yang mereka tetap larut di dalam perbuatan mungkar, perbuatan maksiat. Para hadirin pemirsa Sultan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang kemudian dipahami dari hadis ini berdasarkan penjelasan sebahagian ulama bahwa yang pertama, bahwa setan dibelenggu bukan berarti kemudian setan tidak bisa menggoda. Karena seperti hewan buas yang dibelenggu, dia masih bisa menyalak, masih bisa menakut-nakuti, masih juga bisa mengganggu manusia walaupun tidak besar. Sehingga ada kesempatan bagi syaitan masih untuk bisa menghasut, menggoda anak Adam. Lalu yang kedua, sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud bahwa syaitan dibelenggu, wasul silati syayatin, yang dibelenggu adalah muradatis syayatin, yaitu syaitan-syaitan yang besarnya, yaitu yang kelas kakapnya, yang mereka ini orang-orang punya level tinggi, syaitan level tinggi yang dibelenggu, tapi syaitan-syaitan yang lainnya, prajurit-prajuritnya, mereka masih berkeliaran sehingga mereka kemudian bisa menghasut anak Adam untuk tetap membangkang pada Allah sekalipun di bulan yang penuh dengan keberkahan. Lalu yang ketiga, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya setan dibelenggu, tapi jangan lupa bahwa Allah memberikan hawa nafsu pada manusia. Sehingga kalau ada sebahagian orang, sebagian saudara kita yang mudah-mudahan Allah berikan hidayah, mereka tetap melakukan perbuatan kemungkaran di bulan Ramadan, itu karena mereka tidak mengekang hawa nafsunya. Setan dibelenggu, tapi hawa nafsu tidak dibelenggu. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan pertemuan kita yang singkat ini, bahwa jagalah kemuliaan Ramadan, kendalikan diri kita dengan ketaatan pada Allah, kemudian juga tekan hawa nafsu kita, agar kita termasuk ke dalam golongan yang bisa mendapatkan fadilah, keutamaan yang sangat berlimpah di bulan Ramadan, sehingga setan pun bisa kalah dengan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan juga semoga ibadah saum kita senantiasa menjadi ibadah yang diterima, dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah ya, wabillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.